Ketika pertama kali Rasulullah SAW mendatangi kota Madinah, singgah di kota Madinah, apa yang terjadi? Semua orang kota Madinah repot, semua orang kota Madinah sibuk. Setiap rumah pasti membawa sesuatu ke rumah Rasulullah SAW. Ada yang mengantarkan kurma kepada Rasulullah, ada yang mengantarkan apa? Madu kepada Rasulullah, ada yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Bagaimana caranya Rasulullah senang dengan saya dan kenal kepada saya? Itu saja, tak ada yang lebih. Rasulullah kenal kepada saya, senang kepada saya. Itu adalah hal yang istimewa bagi diri saya. Setiap orang mengantarkan. Sampai ada salah seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Dia cari di rumahnya tak ada apa-apa. Dia pergi ke dapur tak ada makanan. Dia cari kurma tak ada kurma. Dia cari madu tak ada madu. Dia cari baju pun tak ada baju, kan orang miskin. Apa yang dia lakukan? Masyarul hadirin wal hadirat. Dia ambil putranya Anas, dia datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah periksa semua rumahku dan aku tidak mendapatkan barang. Illa Anas, kecuali anakku Anas. Hada Anas yakhdumuka ya Rasulullah. Ini ambil sekalian Anas ya Rasulullah untuk khidmah kepada engkau. Sallallahu alaihi Muhammad. Kecintaan yang luar biasa sehingga ketika dia tidak memiliki apa-apa, anaknya pun diberikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang terjadi pada mereka yang sudah mengenal Rasulullah. Caranya bagaimana? Baca sejarah Rasulullah. Selalu membaca sejarah Rasulullah. Kenali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam lebih dalam sehingga ketika kita sudah kenal kepada Rasulullah SAW, baru kita akan mengetahui bahwa Rasulullah insan kamil. Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna, dan dengan kesempurnaan itu bisa menarik jiwa kita sehingga jiwa kita terhubung bersama Rasulullah SAW, dan hal ini yang bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hina bisa menjadi mulia ketika bersama Rasulullah SAW. Orang yang tidak memiliki apa-apa bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rasulullah. Bahkan seorang budak hamba sahaya dari ujung negeri Afrika sana di Ethiopia yang bernama Bilal bin Rabah, sampai sekarang di Malaysia, di Indonesia, bahkan dimanapun tempat kenal siapa yang namanya Bilal bin Rabah. Orang kampung, pedalaman, orang hitam, dan hanya hamba sahaya sahaja. Akan tetapi ketika dia menempel dengan Nabi Muhammad SAW, namanya sampai sekarang disebut oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, berkat dia bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau selalu azan terhadap Rasulullah SAW. Di kota Madinah, beliau adalah termasuk muadzinnya Rasulullah SAW. Dan beliau setiap salat datang ke rumah Rasulullah SAW, melewati rumah Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, as-salata ya Rasulullah, as-salata ya Rasulullah, as-salata ya ahli baiti Rasulullah. Ayo sekarang kita mau melakukan salat wahai Rasulullah. Beritahu kepada Rasulullah bahwa sekarang sudah masuk waktunya salat. Dan tidak jarang Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, bikin aku senang dengan suara azan, dengan salat. Ayo cepat-cepat masuk waktu salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Aku paling senang sama yang namanya salat. Sehingga Rasulullah tidak sabar ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal. Ayo sekarang kalau bisa kau cepat-cepat azan sehingga aku bisa melakukan salat, kata Rasulullah SAW. Karena salat adalah tempat yang pas, tempat waktu yang hebat untuk seorang hamba berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali sufi dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya dia ini orang tidak pernah sumpah. Sumpah apa? Sumpah apa? Hah? Benar sumpah? Sama. Tahu sumpah ya? Tofshan, boring ya. Ada seorang ulama ini wali Allah tidak pernah sumpah sama sekali. Tidak pernah bosan sama sekali. Akhirnya ditanya, wahai alim, wahai wali, wahai sufi, kenapa engkau tidak pernah bosan sama sekali? Sekalipun tak pernah bosan. Akhirnya apa jawabnya? Bagaimana aku bisa bosan kalau aku bisa berbicara dengan Allah dan aku bisa diajak bicara sama Allah penciptaku? Bagaimana aku bisa bosan ketika aku bisa berbicara dengan Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan aku? Orang-orang, kau gila,
Kau bilang bagaimana bisa orang berbicara dengan Allah? Dan bagaimana bisa orang diajak bicara sama Allah? Ya, ketika aku ingin berbicara kepada Allah, maka aku mendirikan salat. Dan aku mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan terus-menerus membaca ayat-ayat sehingga apa? Seakan-akan dia mengucap bahwa sesungguhnya aku ini sedang bermunajat kepada Engkau. Lalu, bagaimana caranya Allah berbicara dengan kamu? Aku membaca Al-Quran. Aku mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan aku sudah mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca. Hadza Sayyidina Bilal bin Rabah selalu menyenangkan Rasulullah SAW dengan suara adzannya. Setiap hari beliau adzan untuk Rasulullah SAW, berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Tidak pernah kenal lelah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai suatu saat Rasulullah SAW wafat, dan Sayyidina Bilal bin Rabah, karena dia tidak kuat, setiap dia melewati lorong dia dapatkan, wah ini saya teringat ketika saya duduk sama Rasulullah, ketika lewat rumah Rasulullah, saya teringat ketika saya mengatakan as-salat ya Rasulullah. Bahkan tidak jarang beliau ketika lewat rumah Rasulullah mengatakan as-salat ya Rasulullah, dan beliau teringat bahwa sungguhnya Rasulullah sudah tidak ada. Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pindah ke negeri Syam dan membawa keluarganya semua ke negeri Syam, pindah hidup di sana. Sehingga pada suatu saat Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Kenapa engkau sombong sekali kepada aku, wahai Bilal, sehingga engkau menjauh dariku? Ma hadzal jafa ya Bilal? Apakah engkau sudah tidak mau lagi mengenal aku?" kata Rasulullah SAW. Terbangun dari tidurnya, dia langsung bersiap-siap mendatangi makamnya Rasulullah SAW. Beliau hijrah ke kota Madinah bersama keluarganya. Sampai di sana, dia memasuki masjid Rasulullah SAW, mengenang apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia mau masuk masjid, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar pada zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Bilal, "Adzin lana kama adzanta li nabiyyina Muhammad." Wahai Bilal, tolong engkau adzan sebagaimana engkau adzan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak kuat, wahai Abu Bakar. Aku tidak akan kuat di hadal magam, aku tidak akan kuat. Aku pasti tidak bakal menyempurnakan adzanku, karena aku pasti akan teringat kepada Rasulullah SAW." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Coba kau saja yang suruh Bilal ini adzan." Karena Sayyidina Umar kuat orangnya. Jadi ketika orang disuruh sama Sayyidina Umar, iya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar terkenal orang yang pemberani. Sayyidina Umar menyuruh, tak mau juga. Sayyidina Utsman menyuruh, tak mau juga. Sayyidina Ali, mantu Rasulullah, orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Bilal, adzanna kama adzanta li Nabi Muhammad SAW." Dia mengatakan, "Enggak mau, aku enggak kuat magam ini." Sampai datang dua orang ke masjid tersebut yang bernama Al-Hasan wal Husain, putra Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW, orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Datang kepada Bilal, "Ya Bilal, adzin lana kama adzanta li jaddi Muhammad SAW." Wahai Bilal, tolong sekarang kau adzan sebagaimana engkau adzan kepada kakekku Muhammad. Dan Sayyidina Bilal ketika melihat muka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sangat menyerupai Rasulullah, seakan-akan sekarang dia sedang disuruh oleh baginda Rasulullah, kemudian beliau maju langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika beliau mengeluarkan suara adzan tersebut, dojjatil Madinah, kota Madinah gempa. Semua orang keluar, yang dari pasar semua datang ke masjid, yang dari rumah bahkan perempuan pun keluar dari masjid, kemudian teriak-teriak, "Abu Isa Muhammad!" Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Karena mendengar suara indah Sayyidina Bilal yang pernah dilantunkan pada zaman Rasulullah SAW. "Abu Isa Muhammad, Abu Isa Muhammad!" Apakah Nabi Muhammad dihidupkan lagi? Apakah Nabi Muhammad SAW? Terus menerus Sayyidina Bilal adzan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Semua orang datang ke masjid. "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan." Ketika beliau menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak kuat. Beliau terjatuh kemudian pingsan. Dan dikatakan ahli sejarah bahwa sungguhnya kota Madinah tidak pernah ramai seperti kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau adzan setelah datangnya dari kota negeri Syam.
Sayyidina Bilal jatuh. Akhirnya dia tidak kuat. Dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bakal kuat tinggal di kota Madinah. Akhirnya beliau pulang lagi ke negeri Syam. Tak begitu lama, Sayyidina Bilal bin Rabah datang ajalnya. Ketika nazak, anak istrinya semuanya keliling di jasad Sayyidina Bilal, kemudian menangis semua. Wa karabah, alangkah sedihnya kami. Wa abatah, oh ayah kami. Wa karbah, oh sedihnya kami. Oh ayah kami. Sayyidina Bilal juga teriak. Orang teriak, dia teriak. Dia mengatakan, wa farhatah, wa farhatah, gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Oh alangkah senangnya aku sekarang. Oh alangkah senangnya aku sekarang. Besok aku bisa bertemu dengan orang yang aku cintai, Nabi Muhammad dan teman-temannya sallallahu alaihi Muhammad. Mereka mengharapkan kehidupan yang fana, akan tetapi seorang ini tahu bahwa sungguhnya ada kehidupan hakiki kelak di hari kiamat yang jauh lebih indah daripada kehidupan yang fana ini. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad mereka tidak kuat. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Al-Kalimatut Thayyibah. Pengarangnya siapa? Ibnu Taimiyah, yang sering dinukil kalamnya bahwa memanggil nama Muhammad itu haram, syirik, bid'ah. Ya. Beliau sendiri yang mengarang kitab namanya Al-Kalimatut Thayyibah. Dapat namanya apa? Al-Kalimatut Thayyibah. Artinya dalam bahasa Arab adalah kata-kata yang bagus. Berarti pengarang sendiri mengatakan bahwa apa yang di dalam isinya adalah sesuatu yang bagus. Di antara hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitabnya tersebut adalah bahwa sungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu saat beliau sedang jalan menunggangi kuda. Ketika menunggangi kuda, Sayyidina Abdullah bin Umar terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya tidak kuat Sayyidina Abdullah bin Umar untuk naik, tak bisa. Akhirnya sahabat-sahabatnya membantu, tak boleh, tak kuat. Sayyidina Abdullah mau panjat, tak bisa juga. Akhirnya sebagian mengatakan, ayo kau baca wirid-wirid, ya, baca zikir-zikir sehingga kau bisa terbang atau bisa apa gitu. Akhirnya dibaca, tak boleh juga. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, uzkur ahabbun nas ilaik. Kalau begitu sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Qala Muhammad, faka'annama nashaba min iqal. Lalu beliau mengatakan, wahai Muhammad, maka seakan-akan beliau terbang kemudian ke tempatnya semula. Lihat, ma'asyiral hadirin, beliau mengatakan, ya Muhammad. Panggilan kepada orang yang sudah meninggal menurut sebagian orang, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan sekali-sekali kau mengatakan bahwa sungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka ini adalah orang yang sudah mati, mereka itu masih hidup, akan tapi kalian yang tidak merasakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila? Sudah. Boleh lagi. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para syuhada. Kalau para syahid pun mereka tidak boleh dikatakan mati. Bagaimana Rasulullah SAW pemimpin para syuhada sallallahu alaihi Muhammad? Pada zaman dahulu ada seorang imam namanya Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah di kota Irak sana. Siapa namanya? Waqi' Ibn Jarrah. Salah satu guru daripada guru Al-Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syair yang terkenal, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Beliau mengatakan, aku pernah mengadu kepada guruku Waqi' bin Jarrah bahwa sungguhnya aku susah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, aku susah. Maka dia menasihatiku bahwa sungguhnya dengan maksiat maka sungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan bagi mereka yang maksiat. Ini gurunya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i sering mengadukan kepadanya. Imam Waqi' bin Jarrah adalah imam yang terkenal. Beliau kalau membuat majlis yang hadir ribuan,
Bahkan pejabat-pejabat orang pemerintahan pun ikut hadir bersama dia. Kalau sudah membuat majlis, banyak orang yang ikut hadir. Beliau pada zaman Abu Hanifah, atau di bawah sedikit dari Abu Hanifah, tapi di atas Imam Syafi'i. Waqi' bin Jarrah pada suatu saat beliau mengadakan majlis yang besar. Beliau membacakan sejarah Rasulullah SAW, membacakan hadis Rasulullah SAW, dan di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh Waqi' bin Jarrah, hadis ini sanadnya tidak benar, akan tapi ketika itu karena yang namanya penceramah terkadang pleset di lidahnya, karena keasikan ngomong akhirnya semua disebut. Ya namanya manusia, semua pasti akan salah. Semua manusia itu salah. Akhirnya Waqi' bin Jarrah menceritakan salah satu hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika meninggal dibiarkan, setelah 3 hari didapati oleh sebagian sahabat tangan Rasulullah SAW mengkerut. Tahu kalau orang wafat, orang meninggal itu kalau tak diberi balsam itu tangannya akan mengkerut ya. Tangannya mengkerut. Dikabarkan bahwa semuanya Rasulullah SAW tangannya mengkerut. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Waqi' bin Jarrah ini direkam oleh sebagian murid Waqi' bin Jarrah. Oh, ada yang megang handphone, ada yang megang iPhone kan, ada artinya. Direkam semua, disebarkan, di-share ke Facebook ya, di broadcast. Akhirnya sampai ke kota Madinah, ke kota Mekah, bahwa sungguhnya Waqi' bin Jarrah mengatakan bahwa Rasulullah 3 hari setelah wafat, Rasulullah SAW tangannya berkerut. Ada salah satu imam ketika itu di kota Mekah mendengar apa yang dikatakan Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan, barang siapa yang bisa membawa Waqi' bin Jarrah ke sini, maka dia aku akan doakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang saleh. Dia akan menjadi orang ini dan itu. Kenapa? Karena Waqi' bin Jarrah adalah orang yang tidak memiliki akhlak kepada Rasulullah SAW. Tidak memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang kafir pun lebih mulia daripada Waqi' bin Jarrah. Karena orang kafir memuji Rasulullah, tapi Waqi' bin Jarrah menghinakan Rasulullah SAW. Lihat masyaallah hadirin, kecintaan orang zaman dahulu pada Rasulullah. Kalau kita tidak, bahkan ada yang menggambar Rasulullah, biasa saja tidur di rumah nonton televisi. Benar atau tidak? Kalau zaman dahulu cuma mengatakan tangan Rasulullah SAW mengkerut, mereka marah. Bahkan mereka berani membayar mahal. Sehingga Waqi' bin Jarrah dibawa ke kota Mekah dan dimasukkan ke dalam penjara karena salah membawakan hadis, ataupun dia membawakan hadis karena amanah ilmiah beliau mendapatkan dari gurunya, begitu ya begitu disampaikan kepada orang lain. Akhirnya sudah dimasukkan ke penjara. Waqi' bin Jarrah, imam yang ada di kota Mekah tadi, dia bersantai saja di rumahnya. Sehingga suatu saat semua ulama datang dari penjuru dunia, karena Waqi' bin Jarrah ini mempunyai akal yang hebat, cerdas, ulama yang ternama. Dengan Waqi' bin Jarrah hilang, maka satu ulama di dunia hilang pada saat itu. Akhirnya setiap ulama dari setiap daerah mengatakan kepada imam itu, wahai imam Makkah, wahai syekh Makkah, keluarkanlah dia dari penjara itu. Saya tolong, mungkin dia kesalahan. Tidak. Apakah engkau ingin menjadi dajjal sehingga ingin mengeluarkan dajjal ini? Dia ini orang yang tidak memiliki akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhirnya semua ulama dari semancanegara datang untuk mengeluarkan Waqi' bin Jarrah. Tapi Waqi' bin Jarrah tak boleh, tak ada dikasih keluar. Sehingga datang seorang ulama yang terkenal pintar dan cerdas, Sufyan Ats-Tsauri. Dia datang kepada Imam Makkah tadi mengatakan, wahai imam, kau tahu atau tidak bahwa sungguhnya Waqi' ini mempunyai murid orang pemerintahan. Kalau engkau memperlakukan Waqi' bin Jarrah dengan tidak benar, maka ulama-ulama semua akan dibunuh oleh pemerintah. Gara-gara satu Waqi' bin Jarrah, maka banyak ulama yang akan mati gara-gara engkau. Maka dengan mengeluarkan dia, insya Allah ulama-ulama kita akan selamat. Akhafud dhararain katanya ada dalam kaidah usuliyah. Itu kalau misalnya ada 2 hal semuanya jelek, maka mau tidak mau kita ambil satu. Sekarang kita berada di hutan yang di situ tidak ada makanan sama sekali. Ada bangkai babi, ada kita, dan tak ada makanan sama sekali. Kalau kita tidak makan bangkai babi, maka kita akan mati. Kalau kita makan bangkai babi, hukumnya haram. Dua-duanya haram. Berarti dua-duanya tak boleh dilakukan. Tapi ada yang lebih lemah, akhafud dhararain, ada yang lebih mudah untuk dilakukan, maka itu saja dilakukan, tak apa-apa. Setelah itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkai babi ketika itu hukumnya wajib untuk dimakan. Agar apa? Agar kita bisa selalu hidup. Nah, ini dia memakai qiyas dengan hal yang seperti itu, akhafud dhararain. Kalau kita
memperjarakan waki, maka ratusan ulama akan meninggal. Kau keluarkan saja waki, suruh dia aja menjauh dari sini, tapi ulama-ulama kita akan selamat. Dia kata begitu. Kata imam tadi, ya sudah, keluarkan saja waki, tapi dengan syarat jangan sampai dia menginjakkan kakinya lagi ke tanah suci, ke kota Makkah dan kota Madinah. Jadi Imam Waqi keluar, dan beliau sebelum keluar beliau izin kepada imam tadi bahwa sesungguhnya aku sekali saja ingin berziarah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya diizinkan. Imam Waqi datang ke kota Madinah, menziarahi Rasulullah SAW, menangis di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi makam syuhada Badar. Ketika itu syuhada Badar, beliau teringat hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa sungguhnya syuhada Badar, orang-orang yang meninggal pada peperangan Badar itu, pada peperangan Uhud itu 40 tahun setelah peperangan Uhud, kuburannya digali lagi untuk dipindahkan 40 tahun. Dan mereka semua mendapatkan bahwa sesungguhnya badan orang-orang yang dari syuhada Uhud itu semuanya utuh, bahkan tidak mengkerut sedikit pun. 40 tahun. Lalu dia berpikir, kalau syuhada Uhud saja setelah 40 tahun tidak mengkerut tangannya, bagaimana Rasulullah SAW pemimpin mereka? Setelah itu beliau istighfar dan beliau mengadakan majelis yang besar, dan beliau mengatakan bahwa sungguhnya apa yang beliau katakan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak benar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita terbuka untuk mengenal Rasulullah SAW, untuk selalu membaca sejarah Rasulullah SAW, untuk dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengenal hakikat siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dengan kita mengenal Rasulullah SAW, timbul rasa cinta di dalam hati kita, lalu kita akan mengikuti semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau sayangi, ya Allah. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau ampuni, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka yang masih hidup, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Mereka yang sudah meninggal, jangan Engkau harapkan kepada mereka akan apa-apa pahala yang telah Engkau bagikan kepada kami, ya Allah. Kami minta maaf kepada Engkau, ya Allah, karena Rasulullah SAW sudah banyak jasa kepada kami, namun kami tidak ada jasa kepada Rasulullah. 24 jam Rasulullah SAW mengingat kami, namun kami 1 jam saja jarang dalam sehari kami mengingat baginda Rasulullah SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.